Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Dengan semangat hari ini saya akan memberikan gambaran TA ke depan yang membuat PP ini akan pump, karena dari jutaan meme coin di top CMC tersisa satu adalah PP, Shiba dan Doge. Tentunya sudah cycle lalu. Jadi yang terbesar kapitalisasinya PP, Shiba, Doge. Saya akan pilih PP yang mana market capnya masih rendah, holdernya meningkat terus, belum sebanyak seperti Shiba dan Doge. Potensi kenaikan besar ada di depan mata karena belum pernah mengalami bull market, belum pernah mengalami naik sampai jutaan persen seperti Shiba dan Doge. Juga akan saya bahas nanti mengenai kesepakatan tarif dagang antara Cina dan AS, kelihatannya akan segera berakhir. Kalau saya amati itu semua orang ribut, berantem, perang itu bonyok semua. Infonya juga si Cina juga acak adut rungkat. AS sama, apa mau benjut bareng, mau bonyok bareng, tidak. Jadi mereka sama-sama bersepakat untuk mengakhirinya. Kelihatannya akan ada kesepakatan, makanya BTC ngaceng. Dan BlackRock, JP Morgan, terus satu MicroStrategy, market seller itu gila-gilaan masuk BTC. Makanya Bitcoin dominan juga akan saya bahas nanti, terbang di sini. Terbang juga naik ke atas, akan tetapi nanti ada waktunya, dischedulkan, dijadwalkan, pasti akan ada waktunya untuk beralih ke all season, memberikan juga kesempatan yang di altcoin untuk mereka bergame. Jadi di sini murni game. Kalau all season nggak dibikin nanti bubar juga altcoin, mereka juga punya banyak altcoin tentunya. Jadi dalam permainan ini kan ganti-ganti. Oke, saya langsung akan mencermati pola biji jatuh sudah keluar dari trendline-nya, di segitiga juga sudah. Ini tinggal indikator teknis yang melingkar. Kita cek di sini. Ini udah melingkar seperti ini, arahnya akan ke atas. Oh, ATH akan jauh ke ATH ini. Kemungkinan akan terbang sampai ke atas ini kawan. Wah, ini mantap sekali. Di PP ini kan bos-bos besar, GZ, Bitcoin, Jepang, Eceng, termasuk Paribu, Turki, termasuk koin-koin eceng-eceng Binance, Coinbase, Armstrong, Robinhood, KuCoin, Bybit, Get.io. Secara fundamental nggak perlu dilakukan lagi untuk PP. Tinggal kita sabar nunggu saja kan, karena kemarin banyak belekutakannya si Mbah Katram, jadi agak tertunda gitu aja lah intinya. Rankingnya masih di 28 dengan kenaikan hampir 5%. Harga idealnya 0,13 untuk ATA, cuma butuh 3 kali lipat. Wah, kecil. PP kok 3 kali lipat. Waktu Paribu masuk di Paribu ya, Eceng Turki ya, waktu Eceng Paribu orang Turki diramal 1000%, malah naiknya 1500%. Kita modal kecil, modal receh ya, long invest, holder jangka panjang paling bisa biar naik jutaan persen. Kalau cuma naik 2-3%, 10% dengan modal kecil masuk BTC ya kita udah ketinggalan gitu. Tetap saya tidak lupa, kalian harus riset mandiri ya, harus riset mandiri. Yang saya review ini jangan ditelan mentah-mentah ya, tetap harus riset. Jadi saya nggak ngajak-ngajak kalian untuk berdagang ataupun membeli menjual, itu hak kalian sendiri. Saya hanya mereview yang sebatas yang saya tahu, karena di dalam kripto itu volatile sekali, sangat berisiko tinggi, bisa kaya mendadak, juga bisa bonyok, carry, bencut, bisa mendadak. Betul faktanya seperti itu.
Wow, holdernya kawan luar biasa, meningkat terus, pemegangnya meningkat terus. Ini koin yang prospek ke depan seperti ini. Jangan sampai kita pelongo kayak kebo waktu si badan duke, ya. Jadi ini yang dapat di CMC ini, kita akan menyesal 2-3 minggu lagi akan terjadi pump sebesar-besaran seperti ini. Ya, tetap kalian Dior ya, harus disclaimer on. Oke, ini kalau melihat daripada cat yang akan terbang seperti itu, waduh ya, jos pokoknya. Kita juga akan mengulek-ngulek cat ini yang dengan indikator Ichikiwir. Ini selalu akurat sebetulnya, 99%. Ini termasuk akurat. Lo kok metunya Ichikliwiran beneran gitu ya toh. Kacau ah. Nah, ini yang benar. Saya akan lihat lihatkan untuk kalian, tak perbesar dulu ini di sini. Ini waktu itu kan saya ramal itu masih di sini di Batam tuh waktu 8 April. 8 April itu di sini geger di grup ini. Pada pusing mumet pokoknya 7 keliling di sini. Saya sudah sampaikan nanti tanggal 21-an nih, pas 21 April nih. 21 April di sini nih. Ini 21 April di sini. Ini di sini masih 7 April, geger di bawah sini. Kemudian naik dikit, turun di sini geger di 17 April. Saya bilang nanti tanggal 21 sudah ada di atas awan ini. Betul kan? Tanggal 21 sampai tanggal 26. Itu kondisinya di sini ngaceng. Tapi saya ingatkan waktu itu nggak akan turun lagi loh kawan. Ini ada awan yang kecil ini. Merah ini tandanya akan turun, ada perosotan TK di sini. Di sini. Ini benar turun. Dan kemudian akan terbang lagi, ini bisa turun lagi. Ya bisa juga. Akan terbang nanti setelah tanggal 13. Ini di sini tuh di awan-awan hijau. Awan hijau itu tanggal 13. Yang ahli astronomi kita hargai juga, ada tanggal 13 dia meyakini ada full moon. Ahli perbintangan itu ilmu tua, yang mana sebelum ada kompas di kapal juga menggunakannya bintang ya, menggunakan perbintangan. Itu kalau kita lihat di TA awan Ichikiwir ini akan dari sini arahnya akan ke sana, kemudian akan ke sini, akan pump ke sana karena ini masih di ekor. Jelaskan bolak-balik, tandanya bullish. Oke, kita lanjut. Oh, munculnya sih gemblung. Kita lanjut lagi, kita perkecil di sini. Kita lihat Fibonacci-nya juga di area yang sangat tentunya sedang masih di area bawah. Masih di area bawah kawan. Tuh, masih di area bawah itu maksudnya waktunya untuk jual beli di sini itu masih di harga dasar. Jadi ini masih di harga dasar. Arahnya akan ke sana. Asal kalian sabar ya, kalian harus sabar dan tunggu. Nah ini kalau ini kan kelihatan bener nih. Ini di sini kan polanya itu yang turun gini dari order-order yang lalu ini itu udah habis semua. Yang besar ini, yang awan merah besar itu kan tandanya tanda order sell. Dan ini kecil terlewati, ini udah cross ya. Yang hijau ini udah nge-cross arah merah ke atas. Ini akan bermain ke sini. Dan ini ada awan ekor nih ya. Masih ekor awan hijau ini di sini. Itu tandanya akan pump ke sana. Kemudian kita lihat bersama di sini. Kalau kita melihat web alien ya. Satu naik. Ini satu naik, ini dua. Lihat web ya, turun nih. Tiga itu kenceng lagi naiknya. Ini tiga. TA nya tuh banyak saya TA. Tiga. 4 turun, 5 akan pump lagi kawan. Cukup saya rasa itu. Kita akan membahas Bitcoin dominant. Dominasi BTC tak terbendung, tapi tunggu dulu kawan. Ini ya. Ini sekarang ada posisinya di sini nih. Kemudian akan bisa turun ke bawah. Dominasi Bitcoin atau BTCD yang mengukur kapitalisasi pasar BTC relatif terhadap total pasar mata uang kripto saat ini mendekati level teknis yang kritis, retracement Fibonacci 0,786
tepatnya di sekitar zona 66, tapi belum sampai. Kalau udah 66 krisis akan jatuh ke bawah. Tapi ada yang memberi info 65 udah cukup lah. Secara historis level ini telah bertindak sebagai zona resisten yang kuat, yang seringkali menandakan potensi pembalikan dalam BTCD turun akan terjun. Jika BTCD mulai berbalik ke arah level ini dapat menandakan berakhirnya pergerakan solo Bitcoin dan dimulainya all season, periode di mana altcoin secara signifikan mengungguli Bitcoin dalam hal persentase keuntungan. Mengapa ini penting? Ketika BTCD berbalik, modal cenderung mengalir dari BTC ke altcoin, terutama permata berkapitalisasi menengah dan rendah. Kontribusi ini seringkali menyebabkan pergerakan eksplosif dalam altcoin dengan data historis menunjukkan potensi pembalikan 30 kali hingga bahkan 50 kali dalam proyek-proyek tertentu selama all season yang kuat. Wah, gila kawan, akan naik sampai 30 sampai 50 kali. Wah, keren si PP ya. Juga saya infokan kalian Tadi saya infokan juga bahwa ada berita yang sangat bagus tentunya. Kita akan ke CMC dulu. Dari pendiri Coinbase, bukan main-main, pendiri Coinbase, salah satu pendiri Coinbase, bahwa all season itu terjadi secara teori 320 hari setelah titik terendahnya di BTC. Dan tepatnya itu di bulan Mei, bulan ini. Mudah-mudahan bulan ini terjadi all season. All season ataupun fase BTC itu bukan kebetulan setan dasar kasih bolak-balik. Itu skenario dikondisikan, diskedulkan. Kalau mereka salah satu akan terjun ke BTC, kemudian mereka yang lain berbondong-bondong masuk, maka terjadi all season. Itu seperti itu. Sama juga tahun 2023 bulan 1 Tether masuk BTC, kemudian yang lain kompak ya masuk ke BTC semua, maka terjadi bottom di situ dan terjadi mulai kenaikan BTC. Ketika nanti salah satu paus besar masuk ke altcoin, berbondong-bondong yang lain ngikut, juga sama terjadi all season. Dengan nunggu POMC meeting tentunya. Di hari ini kan selisih 7 jam, berarti mungkin di sana besok apa nanti malam, kita nggak kurang mendalami itulah ya. Kita akan lihat PP ini rankingnya masih di 28 dengan kapitalisasi 56 triliun, naik 5% lebih ya. Ranking 28, Bitason, Uniswap, OKP, Aptos, yang lain-lain pun kalah. AAW, Kronos. Ini fakta, bukan kita di sini nyela-nyela. Data di blockchain ini data di CMC itu nggak bisa dimanipulasi. Juga untuk PP kita juga lihat di interscan-nya itu nggak bisa di manipulasi di IRC-nya. Jadi bos-bos besar semua ada di situ. Nggak perlu kita ragu kalau menurut saya sih ya. Kita akan masuk, coba tinggal ketik aja. Jadi semua itu bisa diakses oleh siapa saja kawan ya. Kita banyak masuk di interscan, kita tinggal ketik saja begitu. Jadi banyak belajar lah ya IRC ya. Ini interscan yang mana, nanti interscan itu lagi ban ya kan, beda. Yen tawang ngono lintang ya cahayu. Sabar ya. Ini kemarin saya masuknya bukan di sini nih tuh. Ini kadang-kadang Google ini terlalu banyak yang di ini ya.
Ya ini baru bener ini. Ethereum interscan di blockchain Explorer, ngaler. Ini kalian ketik saja, lihat, kita tinggal ketik di sini PP gitu ya untuk pendalaman belajar. Kita ketik PP, kita nanti akan nol di sini tuh PP yang paling atas, bukan PP yang lain. PP banyak banget tuh. Ini udah mantu interscan di sini, kalian pelajari, pedalami, ini yang akan menjadikan kalian cerdas. Lihat tuh, wah. Maksimal totalnya 420 sekian, udah paham semua. Holdernya yang kemarin 425 naik 226, 227, ini hampir 430 holder. Total transaksinya hampir 6 juta. Wah, ini yang progres ke depan akan jadikan cuan tuh ini nih, koin seperti ini ya. Itu nilai transaksinya tuh up 2 menit, 3 menit besar-besar nih, hijau ini ya. Ini masuk semua ini ya, masuk semua dari crypto.com, dari macam-macam ya. Ini walletnya ini yang transfer ini yang masuk di sini juga. Kalian bisa tinggal klik umpamanya holder ya, holder, klik holdernya tuh muncul holder besar semua di sini ya, bukan nyipul. Binance, wah tinggi banget dia, persentasenya 16% tuh. Wallet 1, belum wallet 2, wallet 3, wallet 4, dia total 24% ya. Robinhood Maintrade cuma 3%, belum ada barang dia ya. Ada Binance lagi di sini, banyak sekali ya yang punya. Ada macam-macam, Kraken, KuCoin, Bitget Exchange, Get.io, macam-macam lah ya, Bitget, pokoknya just. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tadi juga udah bikin video, tetap semangat, tetap yakin, rezeki nggak akan kemana-mana. Cari koin yang bagus, nggak ngasal. Dan saya ingatkan sekali lagi, koin yang akan terbang di buluran nggak semua koin. Jangan ngasal kalian, koinnya nggak ngasal. Tentu koin-koin yang diborong sama bos-bos besar ya, seperti ini kemarin ya, dari Well Alert ini ya. Ini yang diborong besar ini dari Block News ini. Well itu borong APAK, ETH dan PP yang di apa namanya, gila bener yang dijejer APAK, ETH, PP, bukan koin lain kawan. Ini ETH, PP di sini. Jadi nggak ngasal, kalian jangan ngasal. Nanti masuk ke kripto ketika bull market ada yang naiknya 1%, 2%, 10%. Kita mencari yang 30% sampai 50%. Koinnya nggak ngasal. Yang banyak investornya meme koin PP. Altcoinnya yang bagus adalah ETH yang belum sampai ATH ya. Ada BNB yang mau di apa namanya, di ETF kan, banyak lagi. Uniswap boleh, Avalanche ya, AVAX ini, Link boleh, SRP silakan kalian suka ya. Mungkin itu aja, udah panjang lebar. Secara TA, secara apa udah saya kasih berikan semua, tinggal kalian dior lagi ya. Tentunya harus riset mandiri. Info-info dari saya, jangan makan telan mentah-mentah. Saya nggak tanggung jawab dengan aset kalian, nggak ngajak jual beli juga. Saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Kalian harus riset mandiri, karena di dalam bermain kripto penuh dengan manipulasi, penuh dengan tipu menipu, tetek bengek, segala macam apa adanya. Berbahaya, volatile, sangat berbahaya sekali, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa carry mendadak. Disclaimer on. Mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk kalian ya. Tetap semangat, tetap hati-hati. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan bulan Mei sebentar lagi all season yang diprediksi sama si pendiri Coinbase bahwa 320 hari setelah titik terendah BTC, tepatnya di bulan Mei ini ya. Mungkin itu aja. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Jos.